Assalamualaikum sahabat. Narkisos adalah seorang tokoh dalam mitologi Yunani. Narkisos diceritakan sebagai seorang pemuda yang memiliki wajah tampan. Karena ketampanannya, banyak orang yang tertarik kepadanya, tapi dia menolak semua cinta mereka. Bahkan, salah satunya nimfa yang bernama Ekho jatuh cinta kepadanya, ditolaknya juga. Nimfa itu hidup dalam kesendirian dan kesedihannya. Dewi Nemesis mendengar doa Ekho yang cintanya ditolak tersebut. Nemesis mengutuk Narkisos supaya jatuh cinta kepada bayangannya sendiri. Kutukan tersebut menjadi kenyataan ketika Narkisos melihat bayangan dirinya di sebuah kolam. Dia tak henti-hentinya mengagumi sosok yang terlihat dari pantulan air di kolam itu. Sampai akhirnya, dia mati dengan memandangi bayangan dirinya tersebut. Narsisus adalah subjek yang sangat populer dalam seni romantik. Dalam psikiatri Freudian dan psikoanalisis, terminologi narsisisme merujuk pada tingkat self-esteem atau kepercayaan diri yang berlebihan, suatu kondisi yang biasanya adalah bentuk dari ketidakmatangan emosional dan self-esteem yang berlebihan. Inilah yang bisa menyebabkan gangguan. Gangguan ini disebut dengan Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Narcissistic Personality Disorder atau NPD adalah salah satu dari beberapa jenis gangguan kepribadian, di mana kondisi mental seseorang memiliki perasaan yang meningkat tentang kepentingan mereka sendiri, kebutuhan yang mendalam akan perhatian, dan kekaguman yang berlebihan, hubungan dengan orang lain yang bermasalah, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Gangguan kepribadian ini termasuk dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, edisi kelima atau DSM-5 di bawah kategori gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian narsistik menyebabkan masalah bagi individu dalam berbagai bidang kehidupan seperti hubungan, pekerjaan, sekolah, atau urusan keuangan. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik umumnya tidak bahagia dan kecewa ketika mereka tidak diberi bantuan atau kekaguman khusus yang mereka yakini pantas untuk mereka dapatkan. Sebenarnya, narsisme dan gangguan kepribadian narsistik banyak kesamaan dalam berbagai hal, tapi ada perbedaan yang sangat mencolok dari keduanya, yaitu narsisme merupakan kepribadian yang spontan dan dilakukan hanya saat-saat tertentu dan dalam kondisi tertentu juga. Sedangkan gangguan kepribadian narsistik dilakukan setiap hari, setiap bertemu dengan orang, dan setiap berinteraksi dengan lingkungan. Seorang narsisme belum bisa dikatakan memiliki gangguan kepribadian apabila kepribadian narsisme hanya dilakukan selama beberapa bulan. Tapi narsisme bisa dikatakan gangguan ketika kepribadian ini mengganggu banyak orang dan dilakukan setiap hari, minimal selama 6 bulan. Jadi, hanya masalah waktu yang membuat seorang narsisme bisa dikatakan memiliki gangguan kepribadian. Bila kalian bertemu atau berteman dengan NPD, sebaiknya mulai sekarang kalian jaga jarak. Jangan sampai kalian hilang jati diri kalian sendiri dan kalian ikut menjadi terkena gangguan mental. Ingat, jangan pernah bercerita tentang masalah kehidupan kalian kepada seseorang NPD, karena NPD biasanya menyerang titik terlemah kalian. Seorang narsistik tidak akan bisa sembuh tanpa adanya kesadaran diri atau self-awareness dan kesadaran sosial atau social awareness. Tanpa itu, semua narsistik tidak akan sembuh. Larangan narsistik sesuai dengan di dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
Al-Quran Surah Luqman ayat ke-18. Terima kasih. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya masih melanjutkan pembahasan tentang psikologi manusia. Di zaman yang serba mudah dan praktis seperti ini, banyak sekali memunculkan berbagai macam masalah, salah satunya adalah fobia sosial. Fobia sosial adalah suatu kondisi kesehatan mental kronis ketika interaksi sosial menyebabkan kecemasan irasional. Bagi penderita gangguan kecemasan sosial, interaksi sosial sehari-hari menyebabkan kecemasan irasional, rasa takut, dan malu. Ketakutan pengidap fobia sosial atau social anxiety dalam berinteraksi tentu sangat mempengaruhi produktivitas sehari-hari. Terlebih manusia memang merupakan makhluk sosial, dan itu sangat mengganggu bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Biasanya seorang yang mengidap penyakit kejiwaan ini cenderung pemalu, merasa tertekan ketika berada di lingkungan sekitarnya, apalagi ketika kalian akan berinteraksi dengan seseorang. Perasaan khawatir dan was-was juga bisa menjadi penyebab kalian fobia sosial. Tapi itu semua masih membutuhkan waktu. Perasaan-perasaan ini bisa menjadi fobia sosial tatkala kalian merasakannya lebih dari 6 bulan dan itu berjalan setiap hari dengan perasaan yang sama. Biasanya kita sering menyamakan fobia sosial dan introvert. Padahal dua kondisi ini ada sedikit perbedaan, yaitu di dalam perasaannya ketika berada di lingkungan yang ramai dan untuk bersosialisasi. Introvert tidak ada masalah ketika berada di lingkungan, bahkan untuk bersosialisasi. Mereka menyendiri hanya untuk menikmati dan berekspresi dengan kesendiriannya, dan bahkan untuk orang-orang introvert bisa menarik perhatian orang lain tanpa harus merasakan kecemasan, dan itu sangat berbeda dengan fobia sosial. Apakah kalian ada yang merasakan seperti ini? Bisa jadi kalian mengalami social anxiety disorder atau fobia sosial. Untuk mengobati, kita perlu mencari tahu apa penyebab terjadinya fobia sosial pada kalian. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang mengalami fobia sosial, yaitu faktor biologis, faktor genetik, dan faktor psikososial. Faktor biologis adalah terganggunya aktivitas otak yang mengakibatkan dopamin juga terganggu. Faktor genetik adalah faktor penyebab yang diturunkan dari turun-temurun. Faktor psikososial, faktor ini yang paling sering dialami oleh banyak orang, yaitu contohnya kasus bullying, di mana bullying ini yang mengakibatkan seseorang akan merasa tertekan dan cenderung akan menghindar dari lingkungan sosial, entah itu di lingkungan rumah tangga, di lingkungan kerja, atau di lingkungan mana saja. Jadi, setelah kalian mengetahui dampak dan penyebabnya, baru kalian bisa mengobati fobia sosial, atau paling tidak mengontrol fobia sosial itu sendiri. Yang harus kalian lakukan adalah berikan sedikit waktu bagi Anda untuk menenangkan pikiran, fokus dengan apa yang akan kalian kerjakan, paksa dan latihlah meski itu hanya beberapa menit untuk menghadapi kecemasan itu. Bahwasanya apa yang kalian pikirkan itu tidaklah benar, yakinkan diri Anda seyakin-yakinnya. Tapi, bagaimana caranya kalian bisa berpikir positif kalau keadaan kalian kacau? Untuk mengurangi kecemasan, guna melatih mental, kalian bisa meminum obat penenang yang telah diresepkan oleh dokter psikiater, atau kalian bisa mencuci muka kalian sejenak, atau yang muslim lakukan wudhu. Jikalau masih ada waktu dan kalian masih sedikit cemas, lakukan pernafasan dengan masukkan sugesti dalam diri kalian, bahwasanya diri kalian tenang. Setelah itu, kalian bisa berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Setelah itu, kalian bisa lakukan aktivitas sosial. Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial, maka kita harus melawan fobia sosial. Ini sesuai dengan dalil dari Al-Quran
yang menjelaskan tentang manusia makhluk sosial. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa Dia antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Al-Quran, Surat Al-Hujurat, ayat 13. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga kita semua bisa menjadi makhluk sosial yang lebih baik. Perkembangan teknologi saat ini sangat masif, apalagi di perkembangan media sosial, bahkan kita tidak bisa lepas dari media sosial itu sendiri. Bahkan, yang kalian tonton saat ini juga sebuah media sosial. Tidak perlu dipertentangkan lagi bahwa media sosial banyak mengubah mental sosial kita. Banyak dari kita yang lebih cenderung menyendiri, menikmati kesenangan dunia maya. Media sosial bisa destruktif kalau kita tidak bisa mengelolanya. Apalagi kalau ada di antara kita yang mempunyai masalah, biasanya akan banyak waktu terbuang sia-sia hanya untuk melihat-lihat media sosial. Pada saat kita mempunyai masalah, kita melihat media sosial biasanya untuk mencari pembenaran hati. Padahal ketika kita mencari pembenaran, kita tidak akan bisa lepas dari masalah itu. Perlu kalian ketahui, algoritma media sosial biasanya sudah diprogram untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penonton. Itulah sebabnya yang menjadikan media sosial semakin destruktif. Manusia, sifat dasarnya adalah sebuah makhluk sosial, yang saling bergantung satu sama lain, dan manusia akan merasakan kenyamanan ketika pada satu kawanan yang mempunyai nasib yang sama, di mana itu semakin berbahaya, tatkala mereka dengan permasalahan yang sama dan saling membenarkan. Dengan pembenaran itu, mereka tidak akan menemukan suatu solusi dari permasalahan hati mereka, dan mereka akan semakin jauh dari kehidupan sosial dunia nyata. Yang paling berbahaya dari mereka adalah, dengan pembenaran dan pembenaran tanpa adanya solusi yang tepat, sangat mungkin terjadi bagi mereka untuk menemukan solusi pintas, untuk lepas dari penderitaan mereka, yaitu bunuh diri. Permasalahannya bukan pada media sosial, tapi pada kejiwaan mereka. Alangkah baiknya kalian yang resah jiwanya, hindari dulu media sosial, dan coba visualisasikan masalah kalian lewat seni, kata-kata atau hal-hal yang positif lainnya, sehingga hati kalian tenang. Visualisasi ini sebagai pengganti sementara media sosial, yang mana biasanya media sosial dijadikan tempat curhat bagi beberapa orang, dan itu hanya akan memperburuk kejiwaan. Setelah kalian sudah menjauhinya, kalian cari tempat yang membuat kalian rileks, seperti pantai, pegunungan, pedesaan dan alam yang masih sepi oleh hingar-bingar perkotaan. Itu semua sedikit membantu ketenangan pikiran. Bila tempat kalian jauh dari tempat-tempat itu, kalian bisa lakukan mandi ataupun berendam, atau kalian bisa menyendiri di tempat-tempat ibadah kalian yang ada di sekitar kalian, untuk menenangkan pikiran kalian. Setelah tenang, lakukan ibadah, dan berkumpul dengan orang-orang yang pernah kalian sayangi. Untuk membantu penalaran kalian, kalian coba konsultasi dengan dokter psikiater, bisa juga dengan tokoh agama, atau orang yang kalian anggap bijaksana. Tapi ingat ketika kalian berkonsultasi, kalian tidak mencari pembenaran, tapi kalian harus mencari solusi dan titik temu dari permasalahan yang kalian hadapi. Perlu kalian ketahui, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, jadi kita harus lebih sering bertemu dengan banyak orang, supaya mental kita semakin tangguh dan kita semakin cerdas dalam bernalar. Tapi ingat, kita juga harus selektif dalam memilih teman,
Karena orang-orang yang ada di lingkungan kita bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan kita. Hal itu sesuai dengan salah satu dalil dalam Al-Quran, Surah At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah, ayat 119. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Di zaman ini, perkembangan teknologi sangat pesat. Perkembangan ini di segala aspek, mulai dari informasi transportasi sampai komunikasi. Dengan perkembangan teknologi ini, kita akan mendapatkan berbagai macam kemudahan. Dan kemudahan ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah. Salah satu masalahnya ialah insomnia. Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur, meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Hal tersebut bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, seperti mudah merasa lelah, penurunan sistem kekebalan tubuh, kurang fokus, gangguan kecemasan, atau anxiety disorder, dan lain sebagainya. Pada saat mengalami kurang tidur, amigdala atau bagian otak yang berfungsi dalam memproses emosi bekerja lebih keras sehingga seseorang menjadi lebih cemas, emosional, dan sensitif. Insomnia juga bisa meningkatkan produksi hormon kortisol yang merupakan penyebab munculnya stres. Insomnia memiliki hubungan yang kompleks dengan penyakit mental. Kaitan antara keduanya mempunyai banyak faktor. Insomnia dapat menyebabkan atau memperburuk kondisi kesehatan mental, seperti depresi, begitu pula sebaliknya. Insomnia dan depresi mungkin juga merupakan dua gejala berbeda dari kondisi yang sama, seperti diabetes atau rasa nyeri yang kronis. Dampak dan penyebab insomnia saling berkaitan, tapi ada beberapa penyebab umum yang tidak ada kaitannya dengan dampaknya, yaitu paparan sinar buatan manusia atau sinar lampu, sinar televisi, sinar komputer, dan sinar-sinar lainnya, dan juga radiasi frekuensi internet. Insomnia ini juga mengganggu ritme sirkadian. Ritme sirkadian adalah proses internal dan alami yang mengatur siklus tidur bangun yang diulangi kira-kira setiap 24 jam. Ini dapat merujuk pada proses biologis yang menampilkan osilasi endogen, entrainable sekitar 24 jam. Setelah kita mengetahui dampak dan penyebabnya, sekarang kita bisa mencari solusi dari insomnia. Pengobatan insomnia itu sendiri bisa dilakukan dengan obat-obat penenang yang sudah diresepkan oleh dokter. Tapi ada cara lainnya selain memakai obat, yaitu lakukan penenangan diri atau relaksasi melalui teknik pernafasan, melakukan yoga, beribadah sebelum tidur, bisa dengan salat untuk yang muslim atau ibadah-ibadah lainnya bagi non-muslim, mendengarkan musik dengan instrumen lambat dan rendah, atau juga bisa mendengarkan murotal Al-Quran dengan intonasi yang rendah, atau juga kalian bisa melakukan bacaan-bacaan zikrullah bagi yang muslim, atau bagi non-muslim, bisa membaca doa-doa harian. Bacalah dengan intonasi rendah, dan setelah membacanya, kalian bisa lakukan teknik pernafasan. Itu semua bisa mempercepat kalian untuk tidur. Tapi kalian juga harus memperhatikan kenyamanan tempat tidur kalian. Jadi kalian juga perlu melakukan teknik kaizen dengan cara membersihkan tempat tidur kalian selama 1 menit, dan juga yang terpenting adalah matikan sinar lampu kamar kalian dan lakukan digital detox selama kalian akan tidur. Usahakan 45 menit sebelum kalian tidur. Sebaiknya kalian jangan begadang tanpa adanya kepentingan apapun, apalagi bagi kalian sedang mengalami masalah di kesehatan mental. Ini seperti dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan begadang setelah Isya. Kalian tidak mengetahui apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada makhluknya." Hadis riwayat Al-Hakim.
Terima kasih, semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.